Ina. Kasih jarum ke sini. Mana Ina? Astaga. Panasnya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hai, assalamualaikum guys. Halo, hai. Apa tuh? Namanya juga keren tuh. Hai Ilal jelek. Waduh, kamu jelek ya? Hai Ilal jelek. Lagi makan bang. Perempuan ini. Bang, perempuan ini ya. Iya, lagi makan. Jam berapa sekarang kan? Iya, jam 10 waktu Makassar. Ayo, sudah sarapan belum? Oh, jangan jatuh, jangan jatuh. Aduh. Sudah sarapan belum? Terima kasih ya, jangan lupa like-nya guys. Jangan lupa like subscribe-nya teman-teman yang hadir. Jangan lupa like subscribe-nya guys. Sayur bening. Tuh ada labu. Ada bayam. Nih ada bayam. Oh. Bayam. Ini paling enak itu makan sayur-sayur begini ya teman-teman. Terus sambal ulek. Nah ini sambal biasa ya, pakai jeruk. Terus Hiking Jasmine, terima kasih hadirnya.
Ini ikan tuna. Ikan tuna panggang nih, ikan tuna. Apa kabar semuanya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada makan belum? Ada tempe satu. Bayam. Tangannya sudah bersih ya. Sudah pada sarapan belum? Mangga. Ini mangganya mentah ya. Dia warnanya ini sih, tapi sebenarnya mangganya mentah, masih mentah. Woi. Makan kayak begini nah. Dimakan kayak begini. Halo semuanya, jangan lupa ditunggu like-nya. Aduh, belum ada yang like tuh. Ditunggu like-nya guys. Pedesnya. Makan apa tuh? King Jasmine ini tempe, labu, sayur bayam, ikan bakar, sayur, sambal mentah ya. Terima kasih ya, ditunggu like-nya. Ayo dong, di like dong. Ayo ditunggu like-nya guys. Bukan makanan sultan ini, makanan biasa ini. King Jasmine, makanan biasa ini. Makasih yang sudah like guys. Makanan biasa ini. Tempe. Ini kan makanan sultan. Tapi justru makanan ini yang dikangenin guys. Tempenya enak. Makanan begini yang dikangenin ya guys. Lebih mantul. Aku baca dari sini ya. Makanan begini. Ayo dong, di like dong guys. Ditunggu like, comment, subscribe ya teman-teman. Ini ikan tuna ya. Ini ikan tuna. Ikan tuna panggang. Sudah pada sarapan belum? Ditunggu like-nya guys. Itu TV-nya Bunda kasih hilang suaranya. Mau tunggu nonton MotoGP. MotoGP di Indonesia ya. Di Mandalika. Ditunggu like-nya guys. Mangga.
Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Yang hadir guys, 8 mata yang memandang guys. Aduh pedisnya. Gara-gara kepedisan jadinya kok bersin ya. Oh, sambal dari belakang. Sini botolnya, nah tutup pintu. Ini ada deh macet misalnya, ada deh jengkel aku saya. Kenapa wifi di sini berhenti? Siapa dulu pakai tuh wifi itu anak? Live kok dong. Hai guys, jangan lupa ditunggu like subscribe-nya teman-teman. Yang hadir, terima kasih ya. Jangan lupa ditunggu like-nya sama subscribe-nya. Pedesan guys. Banyak cabenya, ada berapa ini? Pedes sekali guys. Kepedesan. Pedes ini cabai.
Halo. 4 orang yang masih memandang, terima kasih. 3 orang yang masih memandang, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Pedes guys. Wow. Pedes. Pedes guys. Wow. Jadi manis ya. Hai guys. Makasih yang 4 mata yang memandang. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Sudah sarapan belum teman-teman? Sudah pada sarapan belum? Terima kasih 7 mata yang lagi memandang. Jangan lupa ditunggu like, subscribe ya teman-teman. Makasih ya yang sudah mampir atau lewat-lewat. Pedis guys, pedis. Sayurnya habis. Pedis guys, pedis. Wow, pedis sekali. Hai 5 mata yang memandang, jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Like, subscribe.
Hmm. Hah, pedesnya. Pedes. Halo. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Halo teman-teman. Makan ikan bakar. Ikan panggang. Ini ikan tuna ini teman-teman. Ikan tuna sedang. Nasi kucut cuma 1 sendok tadi ya teman-teman. Tapi sayurnya banyak. Habis satu mangkok. Yang penting sayur banyak dimakan teman-teman. Kalau anak-anak di rumah makan ikan sambal ya. Ikan tuna di dah. Halo, kenyang. Hai Adi Yusuf. Masa dimakan tulangnya, Bang Adi? Makasih ya udah mampir Bang Adi Yusuf. Udah sarapan belum? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu. Iya, Bunda live-nya jarang.
Bunda live 1 kali 1 minggu atau 2 minggu sekali. Makasih ya Bang Adi udah mampir. Hah, kalau ndak disisikin tulangnya ya singgah di tenggorokan loh Bang Adi. Apa kabar Bang Adi? Mudahan sehat ya. Bunda jarang mampir di live-nya teman-teman karena Bunda buka YouTube itu pada saat update video saja sih. Jadi jarang. Bukan jarang, enggak pernah lagi karena itu. Buka YouTube pada saat mau update saja. Kan tuna sudah habis. 1 ekor habis, guys. Hmm. 1 ekor habis. Ini tuna sedang ini loh. Anak-anak enggak bang makan ini. Ikan tuna yang digoreng harus sambal tomat. Sekalian di konten lah. Nah, sayur juga sudah habis. Sayurnya habis 1 mangkok, guys. Aduh, baru 28 menit. Ampun, masih lama ya. Masih lama 1 jam ya. Sambil nunggu ini MotoGP tayang, guys. Kebetulan di Mandalika ya. Ramaikan supaya ratingnya bagus, guys. Indonesia. Langsung makan mangga. Makan mangga sama cabai. Cabai dimakan makin pedas makin kayak mau. Rasanya begitu ya. Padahal pedas. Alhamdulillah. Sudah tahu pedas tetap dimakan ya, gitulah namanya. Sudah kenyang, ini masih ada isinya tapi sudah kenyang. Hai guys. Jangan sisakan nasi sebutir pun, biar rezekinya lancar, guys. Ina, nah, kasih kucing. Ada sisanya makan itu, masih ada isinya.
tambah dulu ini piring ke belakang. Itu mangga. Kasih air dulu piringnya ini, kasih air. Itu ada di dalam, di mana ya? Ina. Itu di mangga di dalam. Cuci pakai ambil itu lah. Halo guys. Odo. Odo, sekarang kita makan mangga guys. Habis ini mangga habis. Bunda beli itu karena mangga aku di depan masih kecil guys. Buah sebelumnya sudah habis. Sudah habis itu buah yang sebelumnya. Jadi ini 410.000 mangganya. Musim mangga di Makassar, mangga aku masih kecil. Cabe masih ada cabe. Kamu kasih genap 1 jam ini teman-teman. Bantu ya teman-teman, jangan lupa ditunggu like-nya. Tisu. Mana itu? Kipasku tadi di sini mau kasih nyala AC tapi nanti udah. Nah, mangganya tuh guys. Kita makan sama ini ya. Nah. Walaupun dia mangganya manis. Ini masih mentah yang ini. Masih mentah kalau yang ini. Ini lombok mentah ya guys, sama tomat mentah, lombok mentah, baru kasih perasan jeruk. Karena kan tadi dimakan sama ikan bakar ya. Sudah pernah sarapan belum? Oh, panas guys. Panas. Manis, manis, manis mangga. Karena manis jadi dikasih cabai. Kalau ini mentah ini. Ini yang mentah. Ini terlalu kematangan ini. Oh, jatuh dia. Terlalu kematangan deh. Oh, terlalu manis. Kematangan guys. Manis sekali. Mangga itu kalau terlalu kematangan juga tidak baik ya. Nih. Sama halnya kalau misalnya kayak duren. Pokoknya kalau kematangan itu kenapa ya Bunda tidak terlalu suka. Kayak pepaya juga kalau kematangan Bunda juga tidak suka.
Padahal ini mangga kemarin saya beli. Iya kemarin bunda beli waktu pergi ini pas lagi jalan pagi tuh, lagi biasa olahraga jalan pagi. Tadi juga bunda habis jalan ya teman-teman. Selalu berapa kilo. Nah kemarin bunda beli ini pas di habis pulang jalan pagi, terus ada menjual mangga. Dapat 10.000. Soalnya sebenarnya di Makassar musim mangga teman-teman, lagi musim mangga di Makassar. Cuma memang mangganya bunda belum ini. Hai Muhammad, hai Muhammad Imkan. Halo bunda, halo juga Muhammad Imkan. Halo, apa kabar Muhammad Imkan? Terima kasih ya sudah mampir. Bukan rujak ini sih, lebih tepatnya makan mangga matang. Makasih ya sudah hadir, jangan lupa ditunggu like-nya. Jangan lupa ditunggu like-nya Muhammad Imkan. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya guys. Apa kabar Muhammad Imkan? Bunda tunggu like subscribe-nya ya teman-teman. Mangga masak dikasih cabai. Ya gitu loh. Alhamdulillah baik ya. Sudah subscribe belum? Sudah di like belum Muhammad Imkan? Subscribe. Terima kasih ya udah mampir, di like-nya bunda. Ini yang terlalu, oh ini bagus, ini enggak terlalu kematangan. Ini yang kematangan. Bayangkan mangga manis dikasih ini. Terima kasih. Terima kasih ya Muhammad Imkan. Masih banyak ya. Berkah untuk kamu, sehat. Tahu yang nonton tidak ada, kurang. Yang nonton kayaknya cuma Muhammad Imkan nih. Sama bunda, karena bunda mau baca komen di sini. Oh iya nih. Oh subscriber lama ya. Maaf ya kalau bunda lupa-lupa ya. Bunda udah jarang live. Mampir dong di video-videonya bunda Muhammad Imkan. Kan sekarang sudah jarang live, mampir-mampir dong di video kontennya bunda. Bunda, kok tidak pada mampir di ini ya? Ah. Ah. Oh, panas sekali, guys.
Halo Muhammad Amar. Kok ganti kau itu Amar? Kamu Muhammad Amar, tadi itu Muhammad Imkan. Bagaimana YouTube lu kenapa bisa selalu di bannet Muhammad Amar? Kenapa YouTube selalu kena bannet itu? Kenapa bisa? Makan malam eksklusif, hidup menginap di resort mewah dengan dekorasi khusus, biayanya di atas 100 juta rupiah loh. Semua harga ini belum termasuk tiket pesawat Indonesia Swiss ya, sekitar 11 sampai. Iya, kenapa bisa? YouTube mau selalu kena banner. Jangan kok update anunya orang. Jangan kok update videonya orang. Oh iya ya, kamu masih kecil ya. Jangan kok bilang kamu masih kecil. Apalagi sambil dengerin Once nyanyi ya, jadi makin panasnya deh ya El, pesta pernikahannya. Iya, jangan kok kasih muncul mukamu yang kecil. Jangan foto aslimu taruh. Fotonya bapakmu atau fotonya kakakmu. Jangan foto kamu. Oh gitu. Tidak, kalau mau di YouTube tuh jangan pakai foto aslimu. Karena kalau foto aslimu ya itu nggak bisa. Sekarang YouTube itu ketat. Sekarang itu apa namanya toh? Orang pikir itu ber-YouTube itu gampang ya. Bunda saja sudah monet. Bunda sudah monet itu. Banyak orang pikir kalau sudah monet langsung terima gaji. Mana? Sulit guys, kecuali ada videomu yang viral. Ada videomu yang viral lalu booming. Jangan terlalu berharap dari YouTube. Anggaplah YouTube itu hanya sebagai selingan untuk hobi. Bagi teman-teman yang ber-YouTube terus terlalu berharap dari YouTube, kayak misalnya lihat yang kayak youtuber yang sudah sukses apa semua, iya mereka itu perintis dari dulu sudah lama. Kalau tidak mengemis-gemis di live minta sumbangan ya tidak ada pemasukan. Maksudnya bagi yang sudah monet ya, banyak yang live itu monet, banyak yang orang monet live itu kan tujuannya supaya dikasih sama cuan begitu, supaya orang kasih sumbangan ke mereka ya, kasih gift gitu. Ya mengharapnya di situ supaya dapat gaji dari YouTube. Kalau Bunda mah tidak ya. Bunda mah tidak. Pokoknya kita bikin video seikhlasnya. Jangan mengharap sama orang. Kalau orang nonton video kita, alhamdulillah bersyukur. Bunda mah mengharap sama iklan aja ya teman-teman. Dan masih berharap suatu saat kapan itu ada videonya Bunda yang viral. Amin, mudah-mudahan segera ya ada videonya Bunda yang viral. Saya hanya berharap itu. Tidak terlalu memaksakan untuk meminta gift dari orang atau melakukan segala cara supaya orang mengirim gift sama kita supaya dapat gaji dari YouTube ya gitu.
yang sudah monet, jangan pikir gampang terima gaji ya teman-teman. Sulit guys, kecuali ada videomu yang viral, baru kamu cepat dapat gaji. Atau kamu uh, pada saat live minta gift terus begitu, minta ini apa namanya, uh, apa, kamu misalnya bikin apa kek, tampilkan siapa kek yang bisa mengundang orang untuk gift atau apa. Banyak caranya ya, misalnya ada orang yang misalnya berkebutuhan khusus, atau kamu mau bikin salto kek, mau apa kek, mau bikin challenge kek supaya orang kirim gift sama kamu ya. Itu sih ya, cepat kamu dapat uang. Semakin banyak orang kirim gift, semakin cepat kamu dapat uang dari YouTube. Atau ada video kontenmu yang viral gitu loh. Video konten yang booming, atau video short yang booming. Nah, itu. Makanya bagi teman-teman yang ber-YouTube, jangan berharap dari YouTube. Sama-sama misalnya lihat yang YouTuber yang sudah sukses sekarang itu kan mereka perintis. Persaingan semakin banyak kalau tidak ada inovasi. Mah Bunda mah hanya sebagai hobi ya teman-teman, hobi. Dijadikan hobi dan saling silaturahmi sama teman-teman itu. Di mana itu? Di mana itu Amar? Yang Makassar kan sudah pernah. Yang di Makassar atau di mana ini Amar? Yang di mana Amar? Yang di Makassar kah? Kalau yang di Makassar masjidnya sudah. Kalau yang di anu toh, yang di Pantai Losari toh, yang dibangun di atas pantai. Kalau kita ke sana itu terus ke bawah, kita setara dengan ini teman-teman. Kita setara dengan lo. Bahkan kita dibawanya lagi. Canggihnya orang sekarang bikin gitu. Begitulah kira-kira guys. Makanya itu Bunda live itu santai ya, tidak dijadikan rutinitas. Sekarang live-nya cuma kadang sekali seminggu, 2 kali seminggu, seminggu 2 kali, tapi kadang-kadang juga dalam 1 minggu bisa 2 kali, tergantung dari ada waktunya Bunda ya, gitu. Tergantung ada waktunya Bunda gitu. Tapi tidak menjadikan bahwa YouTube itu untuk menjadi Bunda mah paham, Bunda bukan orang terkenal. Kalau selebritis mah cepat dapat. Kita mau orang terkenal, bukan orang terkenal, hanya ibu-ibu rumah tangga yang hobi masak, ya dijadikan konten, dijadikan hobi aja, bukan dijadikan patokan bahwa saya mau dapat uang di sini. No, tidak boleh. No. Hai Rizkar MR, oke Bunda Santi. Ayo ditunggu like-nya. Terima kasih Rizkar MR, Mr. Rizkar. Iya, kan begitu. Jangan jadikan apa namanya? Jangan jadikan YouTube itu menjadi target pencarian kamu, apalagi kalau kita hanya orang biasa. Lebih utamakan real life. Kalau ada pekerjaan, real life utamakan. Anggaplah sebagai YouTube itu hanya sebagai hobi. Kayak Bunda ya hobi, mata pencarian Bunda ya gak dapat dari suami. Ini ya. Kadang-kadang bisa sampai 12, bisa sampai 15 itu dari suami per bulan. Makanya aku pikir kalau YouTube itu aku jadikan hobi aja, karena kebetulan suka bikin-bikin masak daripada nganggur. Dulu kan Bunda kerja, sekarang sudah di rumah karena sudah tua, umur sudah tua, jadi di rumah aja gitu. Jadi dijadikan hobi aja, bukan dijadikan untuk ini. Dan kalau sudah monet, alhamdulillah. Karena sudah monet, alhamdulillah.
Tapi bukan berarti bilang sudah monet langsung dapat cuan begini, no. Tidak, tidak begitu Kisanak. Tidak begitu, tidak segampang itu, kecuali yang live baru minta-minta gift. Misalnya ada challenge atau ada yang menarik perhatian penonton setiap live, makanya orang bersimpati dan mengirimkan gift. Misalnya kayak contoh Abango, orang simpatik sama Abango ya, bukan berarti dia kasihan sama Abango, tapi simpatik, makanya orang selalu banyak kirim gift sama dia gitu. Kalau teman-teman punya kayak saudara keluarga kayak Abango tuh, bukan berarti minta-minta ya teman, no. Maksudnya orang simpati, beda ya simpati dengan minta-minta. Jadi orang bersimpati, jadi makanya orang banyak kirim gift gitu ceritanya. Aku jadi keingat kata ini, hidup perintis lebih seru lagi pada pewaris. Nah betul itu. Kita mau merintis, kan kita ini perintis karena kita bukan artis, bukan selebritis, kita bukan selebgram terkenal, orang terkenal misalnya keluarga. Orang kan selebgram itu misalnya keluarganya memang sudah artis. Nah, tuh contoh Ria Ricis ya. Ria Ricis dulu sebelum jadi YouTuber, kakaknya Ustaz Oki, dia menjadi pemain film dulu di ketika Cinta Bertasbih itu. Nah, dia menjadi pemain film di situ. Kemudian si Ricis, kemudian dia tidak mau memakai nama kakaknya untuk jadi terkenal, enggak, tapi minimal orang tahu bahwa dia adiknya Oki Setiana Dewi pada saat itu. Sekarang dia sudah jadi ustazah ya itu. Nah, dia merintis itu. Tapi dia ada orang dalam keluarganya, ada orang terkenal. Gitu, dan dia menjadi YouTuber, salah satu YouTuber terhebat di Indonesia. Sama dengan Atta Halilintar. Kenapa Atta Halilintar bisa terkenal? Bisa kaya raya dari YouTube? Padahal dia bukan selebritis. Bukan keluarganya bukan selebritis, karena dia viral. Kenapa dia viral? Karena dia punya saudara 11. Jadi waktu dia baru muncul di Indonesia itu kan, kalau tidak salah dia dari Malaysia ya, dari mana ke itu. Dia orang Indonesia tapi kalau tidak salah dia baru pulang dari Malaysia. Nah, dia itu 11 bersaudara, dia viral. Akhirnya kok dia bikin konten-konten dan saudara-saudaranya semua itu. Gitu. Dan menjadi viral. Nah, disitulah dia mengumpulkan karena banyak fans, akhirnya dia menjadi salah satu YouTuber terkenal sekarang, dan termasuk saudara-saudaranya ya, saudara-saudaranya Atta itu gitu. Nah, kalau artis jangan diragukan lagi, kayak Raffi Ahmad, Bayu Wong, dan mereka sudah artis. Nah, kemudian kenapa yang lain misalnya kayak selebgram, kayak Fuji, dia ini ya, Fuji jangan dibilang, karena banyak orang bilang dia karena kena musibah. Jadi rezeki itu datang dari tidak dinyangka-nyangka ya, tidak tahu dari mana, jalur apa gitu. Bunda sudah tidak lama talk begitu ya teman-teman. Ya teman-teman guys. Thank you. Jadi macet live-nya guys. Live-nya lagi macet. Lihat putar-putar live-nya guys. Gitu. Padahal wifi-nya itu nggak tahu kenapa jadi macet. Udah sampai sini. Masih cukup 1 jam 2 menit lagi guys.
Padahal dia cuma, padahal dia hanya di sesar, bukan hidup dan mati dong. Yang hidup dan mati itu yang melahirkan secara normal lah. Tapi sesar juga sakit sih. Tapi tidak sakit karena dia dibius kan teman-teman. Sesar itu dibius guys. Orang melahirkan sesar itu dibius, jadi tidak rasa sakit. Beda dengan orang melahirkan normal, sakitnya luar biasa. Bunda melahirkan gini, 2 kali. Sakitnya luar biasa karena normal semua. Beda dengan yang sesar guys. Kalau sesar mah disuntik. Jadi makanya sekarang itu kalau lihat selebritis yang di sesar itu kan mereka itu bahkan terbuka matanya, bisa berkontak ini sama, maksudnya sambil dibelet perutnya dengan baik. Si ibunya ngobrol sama suaminya atau keluarganya karena dia tidak rasa sakit guys, itu pakai obat disuntik. Jadi sebenarnya orang sesar itu tidak sakit karena disuntik. Apalagi sekarang ada sesar yang baru beberapa jam setelah melahirkan habis dijahit langsung bisa jalan. Nah itu katanya mahal itu, biasanya selebritis itu. Selebritis itu yang yang seperti itu. Apa itu istilahnya? Ayo yang nonton di sini kalau tahu apa namanya itu. Iya silakan Amar. Makasih ya. Itu yang yang sesar sekarang yang ada modelannya lagi tuh. Apa lagi namanya? Pokoknya tapi mahal teman-teman. Dia baru beberapa 3 jam 4 jam habis sesar sudah bisa berdiri dan sudah bisa jalan teman-teman. Canggih karena duit mahal teman-teman. Nah sekarang itu yang rata-rata selebritis yang sudah nama ya, yang punya sudah terkenal, yang sudah punya banyak duit. Nah itu yang dilakukan itu, yang operasi itu ya. Situ apa namanya? Pokoknya ada deh yang mahal. Tapi ada juga sesar yang sesar biasa. Tapi sebenarnya sama juga, sebenarnya tidak pada saat dibelek perutnya pasti tidak rasa sakit kan, itu disuntik teman-teman. Cuma ya sama istilahnya, tetap orang ibunya tetap sadar, yang disuntik itu bagian perut yang akan disesar. Cuma itu katanya yang kamu Bunda kan tidak pernah sesar tuh, katanya itu yang sakit sekali kalau sudah hilang sudah hilang obat biusnya ya setelah sesar, dan sudah hilang obat biusnya, itu sakit banget katanya ya teman-teman. Nah itu sesar biasa. Nah kalau sesarnya artis-artis sekarang mah kan duit yang main teman-teman, tidak ada rasa sakit-sakitnya gitu loh. Tapi hamilnya pasti kan 9 bulan rasa sakit guys. Kan banyak orang bilang artis hamil juga gampang, hamil melahirkan mah pakai sesar yang mahal, tidak ada rasa sakit teman-teman. 9 bulan juga itu mengandung loh, artis juga 9 bulan mengandung, nanti juga menyusui, walaupun menyusuinya pakai pompa ASI, bukan langsung ke ibunya, tapi pakai tetap ASInya ibunya tapi dipompa, supaya katanya itu payudaranya perempuan itu tidak lombeng ya, begitu katanya teman-teman. Jadi dia sekarang masih makin canggih teman-teman, jadi pakai pompa ASI, pakai dot tuh si bayi, tapi tetap ASI yang diminum gitu loh guys. Dan ada suster ya, itulah perbedaannya dengan orang biasa. Perbedaan orang biasa dengan orang ternama. Kenapa kita tiba-tiba bahas tadi ini teman-teman? Gara-gara Bunda nonton di TV ada tuh istrinya Billy Saputra tuh
baru melahirkan toh. Terus di situ dibilang narasinya yang terlalu berlebihan, terlalu lebay. Sudah melahirkan hidup dan mati. Bunda ketawa, mah bukan mengandung 9 bulan iya, perjuangan seorang ibu, tapi maksudnya melahirkan hidup dan mati. Menurutku terlalu baik, karena dia itu habis operasi baru beberapa jam dia sudah jalan, sudah sehat. Itu yang melahirkan hidup dan mati itu, berjuang hidup dan mati ya orang yang melahirkan normal. Karena itu sakit banget teman. Bunda 2 kali guys, itu terlalu sakit, sakit luar biasa. Makanya tidak boleh durhaka sama ibu ya teman-teman, tidak boleh durhaka sama ibu, tidak boleh. Mau ibu, semua ibu ya teman-teman, mau ibu yang melahirkan sesar, mau ibu yang melahirkan ibu normal, itu namanya ibu ya teman-teman. Sama-sama berjuang mengandung 9 bulan, melahirkan, walaupun ada yang sesar, ada yang normal, terus menyusui pun ada yang melalui tetap ASI teman-teman ya, tetap ASI tapi pakai dot ASInya. Sekarang kan makin canggih, atau yang langsung ASI dari ibunya, atau yang ASI tapi dipindahkan ke dot. Tetap dihargai semua. Makanya anak-anak itu tidak boleh membangkang sama ibu. Anak-anak itu harus hormat sama ibu, sayang sama ibu, care sama ibu gitu loh. Karena ibu lah, pokoknya gitu loh. Hai Koisen Kamila, Bunda udah like, subscribe. Iya, terima kasih. Makasih ya Koisen Kamila. Terima kasih ya Kamila. Makasih sarangeo. Makasih banyak. Masuk tidak ya? Masuk nggak? Ampun deh. Lag ya videonya. Makasih ya Kamila. Makasih banyak. Begitu guys. Jadi kalau itu kuncinya itu, kamu harus sayangi ibumu ya. Karena ibumu itu Bunda tadi gara-gara tadi nonton ini berita si Billy Saputra sama istrinya tuh habis melahirkan. Nah, narasinya itu yang Bunda pikir terlalu lebay, karena dia bilang hidup dan mati, padahal dia sesar baru 2 jam 3 jam sudah sehat. Beda dengan yang ibu melahirkan normal, tapi sama-sama ibu teman. Cuma maksudnya saya hanya komentar yang narasinya itu tadi yang TV, narasinya terlalu berlebihan gitu. Tapi untuk semua anak-anak di luar sana harus sayang sama ibu, hormati ibu, karena ibu itu berjuang dari mengandung 9 bulan, terus melahirkan, walaupun itu melahirkan sesar atau melahirkan normal, itu sama saja ya teman-teman. Kemudian menyusui lagi, walaupun menyusuinya ada yang skin to skin, yang langsung, atau ASI tapi dipindahkan ke pompa, sama saja ya teman-teman. Nah, makanya itu harus sayangi ibumu guys, itu teman-teman, sayangi ibumu gitu loh. Udah berapaan kah? Oh, udah 1 jam ya. Hai, udah ya teman-teman, soalnya ini udah 1 jam guys. Nanti kita ketemu di live berikutnya ya teman-teman. Makasih ya, sarangeo. Bye bye. Bye, I love you. Terima kasih ya guys. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Terima kasih, bye bye.